Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safril di Sambil Bahas Cinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Perfect Strangers karya dari Rako Priyanto yang merupakan remake dari film berjudul sama yang berasal dari Italia. Film ini sudah dinobatkan sebagai film dengan remake terbanyak di dunia, sudah menjadi rekor dunia, Guinness World Record udah dicatat, dan Indonesia adalah salah satu yang meremake film asal Italia ini. So, ikutlah review gue mengenai film ini. Film ini tuh mencoba untuk mempertanyakan satu hal ya, yaitu gimana sih kalau misalnya semua pesan yang masuk ke lo, semua WA yang masuk ke lo itu dibacain kepada teman-teman lo. Apakah semuanya akan tetap baik-baik saja, atau semuanya akan berantakan dalam sekejap mata karena lo itu punya rahasia besar yang lo sembunyikan dari dunia. Rahasia yang secara singkat akan dapat membuat kehidupan lo berantakan. Itulah yang menjadi premis utama di film ini. Film yang mencoba untuk membahas bagaimana benda kecil yang kita sebut handphone bisa menjadi anugerah bagi seorang, tetapi ia juga bisa menjadi petaka jika isinya itu diketahui oleh orang lain, baik itu orang yang benar atau orang yang salah. Itu bisa menjadi petaka bagi pemiliknya. Segala yang dibangun oleh sang pemilik, kala yang lo bangun, reputasi lo itu bisa hancur setelah orang mengetahui isi handphone lo, karena semuanya ada di handphone lo. Pesan-pesan yang masuk ke lo, file-file yang ada di lo, semuanya di handphone lo, dan orang-orang bisa memiliki pandangan yang berbeda kepada lo jika mereka tahu isi handphone lo. Karena handphone sudah menjadi benda yang sakral di kehidupan modern ini. Benda ini memang kecil, tetapi ia sudah membentuk kita dan membentuk seperti apa kita. Rahasia, aib, hal-hal yang tidak kita ingin untuk diketahui orang lain itu ada di sini. Hal-hal yang kita sembunyikan dari dunia ada di sini. Semuanya tersimpan rapih dan hanya kita yang boleh mengaksesnya. Bahkan pasangan sekalipun atau sahabat terdekat gak boleh untuk menyentuh ranah yang kita sebut dengan privacy ini. Ya, privacy atau yang memang sudah kita agung-agungkan di era modern ini. Kita memperjuangkan segala hal untuk privacy ini. Kita marah-marah jika ada yang melanggar soal privacy ini. Kita mengutuki mereka yang tidak memberikan privacy kepada orang-orang terdekatnya, karena memang hanya dengan itulah kita juga bisa melindungi privasi kita. Poin utama film ini adalah mencoba untuk menjelaskan mengenai hal itu. Dan jujur saja menurut gua poin utamanya itu udah cukup dapat disampaikan, walau memang tidak tersampaikan secara utuh karena endingnya yang tidak mampu memberikan konklusi yang sempurna atau konkret. Film ini malah memberikan ending yang sebenarnya cukup berlawanan dengan ide dasar yang coba disampaikan oleh film ini. Gue nggak tahu gimana film originalnya, tetapi itu yang ada di sini. Mungkin sama, mungkin ada perbedaan sana sini ya. Walau kalau menurut gue pribadi itu adalah dampak dari tuntutan pasar yang mewajibkan film untuk happy ending. Padahal kalau endingnya dibuat lebih getir, pesan utama dari film ini akan lebih kokoh dan kuat. Dari segi build up-nya sendiri, film ini sebenarnya cukup keteteran di awal saat perkenalan karakter-karakter dan tokoh-tokohnya. Tetapi secara perlahan tensinya meninggi dan intensitasnya pun membaik seiring dengan berjalannya cerita. Walau tetap filmnya sendiri masih bisa jauh lebih baik lagi. Masih banyak argumentasi di tengah filmnya yang bisa diperkokoh lagi. Karena gue lihat film ini hanya mencoba untuk menumpukan argumentasinya, menumpukan permasalahannya, tetapi filmnya sama sekali tidak berniat untuk memberikan penyelesaian terhadap itu. Untuk masalah acting, sebenarnya ensemble castnya sudah bekerja dengan baik satu sama lain. Walau memang harus diakui kalau penampilan Vino G. Bastian cukup menonjol di film ini. Mulai dari dandanan hingga cara penyampaian pendapatnya itu, penyampaian argumentasinya itu benar-benar yang paling menawan dan menarik perhatian. Lalu sekali lagi gue tekankan semuanya sudah tampil baik. Gue juga cukup suka dengan desain artistik film ini dan sinematografinya yang dibuat cukup artsy untuk film Indonesia. Dua aspek ini cukup berhasil membantu film ini untuk dapat menyampaikan ceritanya, terutama di bagian sinematografinya yang
sebenarnya nggak banyak eksperimen, tetapi enak banget untuk diikutin. Kelebihan lain dari film ini adalah cara filmnya dalam membangun tensinya. Walau temponya itu gak selalu konsisten dan beberapa kali lonjakannya itu masih terasa terbata-bata dan tiba-tiba. Walau begitu, untuk bagian klimaks sendiri memang cukup menarik ya. Walau kembali lagi, argumentasinya masih cenderung dangkal dan dipenuhi dengan repetisi yang terlalu sering diulang-ulang. Gue dapat mengatakan kalau Perfect Strangers tetaplah film yang sangat nikmat untuk disaksikan. Jika kalian adalah penyuka film-film yang berfokus pada interaksi antar subjeknya, maka film ini sangat cocok untuk kalian. Dan melihat ensemble cast-nya yang juga sangat menarik perhatian ya. Vino Bastian, Clara Bernadette, kemudian ada Darius Sinathrya, kemudian ada Jessica Mila, Dennis Margot, dan lain sebagainya. Itu adalah aktor-aktor papan atas di Indonesia yang masuk A-list, dan karena itu gue bilang untuk actingnya gak usah dipertanyakan lagi, udah top notch semuanya. Dan sebenarnya walaupun argumentasinya gue bilang gak terlalu sempurna dalam menyampaikan pesan utama film ini, tetapi film ini masih memiliki argumentasi yang memang sangat menarik untuk kita. Argumentasi yang memang relevan dengan era sekarang, dimana kita memang sangat tergantung kepada handphone, mau diakui ataupun tidak. Tapi memang hal itu udah kejadian di era kita sekarang. Tanpa handphone kita seperti telanjang di kehidupan nyata ini. Tanpa handphone kita benar-benar seperti merasa kurang dengan apa yang ada di kita. Dan itu coba disampaikan di sini. Kemudian mengomentari soal gimana sih struktur pertemanan kita di era sekarang. Ya biasanya kita ketika kumpul-kumpul tuh main handphone, bukannya ngobrolin, tapi main handphone, main game, nonton YouTube atau apalah ya. Kalau kita sedang ngumpul-ngumpul, sedang nongkrong-nongkrong bareng teman-teman, seharusnya momen tersebut kita gunakan untuk membicarakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, tapi kita malah keasikan dengan handphone kita sendiri. Yaitu coba digali lah di film ini, walaupun ya sayangnya argumentasinya itu tadi nggak terlalu kokoh dan masih banyak yang bolong-bolong, kadang dibahasnya terlalu tipis dan belum benar-benar dalam. Tapi ya gue suka dengan idenya. Mungkin gue akan coba nonton film originalnya dalam waktu dekat, dan gue akan mencoba membandingkan apa sih poin-poin yang berbeda di antara keduanya. Nontonlah film ini. Sayangnya film ini nggak di bioskop, di streaming di Amazon Prime. Oke, sekian dulu dari gue. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, share video ini kalian anggap ini bermanfaat. Gue Shafiz, see you another time. Bye bye, thank you, adios.